Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kreatif, bertemu lagi dengan saya Nini di W.TV Channel. Semoga saat ini Sobat Kreatif dalam keadaan sehat walafiat dan semangat dalam menjalani hari-hari. Perjumpaan kita kali ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan pandemi COVID-19 ini dan efeknya terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, sambil menonton channel ini, untuk Sobat Kreatif semua yang belum subscribe, bisa subscribe di W.TV Channel. Nah, Sobat Kreatif semua, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini telah merubah sistem atau metode pembelajaran bagi siswa dan guru yang ada di Indonesia. Yang tadinya pembelajaran klasikal atau pembelajaran offline di dalam kelas, sekarang terpaksa harus melalui pembelajaran daring atau dalam jaringan. Nah, saat ini kita telah bersama dengan salah satu guru muda yang ada di Yogyakarta. Kita telah bersama dengan Mbak Eka Ernawati. Gimana kabarnya Mbak Erna? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, ini nih Mbak, kita mau berbincang, ngobrol-ngobrol santai terkait dengan pembelajaran yang mungkin dihadapi oleh Mbak Erna gitu ya. Ini kaitannya dengan COVID-19 yang sedang kita hadapi ini. Nah, selama ini adakah kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Mbak Erna selama pembelajaran daring ini, Mbak? Ya, pembelajaran daring selama pandemi COVID ini itu yang pertama dari latar belakang siswa yang berbeda-beda. Ya, ada beberapa siswa yang tidak mempunyai HP. Jadi itu padahal itu merupakan salah satu kunci ya Mbak, kita pembelajaran online itu kita harus mempunyai HP. Jadi nggak semua siswa itu punya HP ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, ada beberapa siswa itu hanya mempunyai satu keluarga itu hanya punya satu HP dan itu hanya dipegang oleh orang tua, sedangkan orang tuanya pergi bekerja. Sedangkan kita pembelajaran online itu dari pagi Mbak, dari pagi jam 8 sudah kita mulai. Ada juga beberapa orang tua yang dari pagi udah bekerja, jadi anaknya mengirim tugas itu juga ada yang ketinggalan, jadi nggak tertib gitu. Terus yang selanjutnya juga ketika saya memberikan pembelajaran online itu ada beberapa anak yang tidak paham, berbeda dengan saat kita bertatap muka di kelas. Jadi anak-anak itu masih bingung, kadang kalau di rumah kan ada yang mengajari ya, orang tua atau siapapun itu. Kadang juga orang tua itu tidak semua orang tua itu bisa mengajari anaknya. Jadi masih masih bingung juga orang tuanya, kadang masih tanya ke saya gitu. Jadi susahnya di situ nggak bisa tatap muka secara langsung. Oh iya, tadi saya lupa nanya nih Mbak Erna ini mengajarnya di kelas berapa? Kelas bawah atau kelas tinggi? Iya, kebetulan saya megang kelas bawah. Kelas bawah. Nah, mungkin ini jadi tantangan tersendiri ya Mbak ya, mengingat kelas bawah itu kan mungkin masih mungkin belum banyak siswa yang memegang HP mungkin ya kalau di kelas bawah ya. Iya, kalau di kelas bawah itu memberikan tugasnya tidak seperti yang di kelas atas, jadi berbeda. Kita pembelajaran online, jadi onlinenya itu yang benar-benar anak itu masih didampingi oleh orang tua, jadi nggak bisa anak itu berjalan sendiri. Jadi saya kalau memberikan tugas, kalau dari online itu hanya beberapa tugas, nanti lainnya diambil dari buku paket atau LKS. Terus ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu menganjurkan para pelajar seluruh Indonesia itu untuk melihat siaran TVRI. Jadi kita belajar di rumah melalui siaran TVRI. Jadi itu ada beberapa bagian. Jadi sudah dibagi dari PAUD, SD, SMA, SMK itu sudah dibagi. Jadi nanti kelas bawah itu biasanya jam setengah 9 sampai jam 9. Itu hanya setengah jam. Gitu Mbak. Nanti ada 3 pertanyaan. 3 pertanyaan itu nanti anak-anak disuruh menjawab soalnya. Jadi anak-anak didampingi orang tua agar tidak ketinggalan mencatat soalnya gitu. Tapi selama ini pernah dievaluasi nggak, kan itu nonton di TVRI gitu ya Mbak ya, salah satu alternatif caranya kan melalui siaran di TVRI. Tapi selama ini kira-kira pernah dievaluasi nggak? Oh ternyata ada beberapa siswa yang dia nggak nonton, mungkin masih ketiduran atau mungkin pas pergi kemana kayak gitu Mbak. Ya, untuk
belajar di rumah melalui siaran TVRI, ada beberapa anak juga yang pernah ketinggalan. Bagi anak-anak yang ketinggalan itu biasanya saya suruh lihat di YouTube, karena kalau di TV kan nggak mungkin ada siaran ulang. Kalau di YouTube itu pasti bisa melihat kapanpun. Terus ada lagi juga anak-anak yang TV-nya itu TVRI-nya nggak ada suaranya. Nah, jadi itu kendala juga, karena kita kan membutuhkan suara yang ada di TV itu. Jadi ya tak suruh lihat di YouTube. Gitu. Terus ini nih, selama ini kan dengan pemberian tugas gitu ya Mbak. Terus siswa-siswa itu pada tertib nggak Mbak untuk mengumpulkan tugas-tugasnya, atau ada yang kalau misalnya nggak mengerjakan tugas kan artinya nanti nilainya kosong kayak gitu ya. Jadi memang betul, jadi itu wajar ya Mbak, ada yang tertib ada yang enggak. Terus kebanyakan anak itu kan saya kasih tugasnya saya batasi. Nanti misalnya saya kan tertib sekali memberitahu di grup WA, kita ada grup WA, jadi nanti jam 8 nanti sudah saya share, bahkan sebelum jam itu nanti pengumpulan terakhir jam 9 malam. Kadang juga ada anak-anak yang tidak tertibnya. Kembali lagi, tadi kan ada anak-anak yang mempunyai dalam satu keluarga cuma satu HP, dan itu pun dipakai orang tuanya kerja. Jadi harus nunggu orang tuanya dulu baru anaknya bisa melihat tadi bu guru kasih tugas apa, baru anaknya mengerjakan. Bahkan setelah itu kan difoto Mbak, dikirim ke guru kelas masing-masing. Kemudian nanti kalau telat biasanya orang tuanya bilang kendalanya seperti ini gitu. Jadi nggak cuma telat-telat aja, yang penting mengerjakan biar nggak ketinggalan pelajaran. Kayak gitu ya. Terus ini nih Mbak, dari apa yang sudah kita bahas tadi ya Mbak Erna ya, memang banyak ya Mbak ya, memang masalahnya cukup kompleks gitu ya yang dihadapi baik guru, siswa ataupun orang tua gitu ya Mbak. Terus selama ini usaha apa aja yang sudah dilakukan oleh guru dan mungkin dari pihak sekolah untuk mengatasi permasalahan itu tadi, kayak yang di rumah HP-nya cuma satu, TV-nya tidak ada suaranya, yang tidak mengerjakan tugas, seperti itu, apa aja yang sudah dilakukan? Ya, jadi selama pembelajaran daring ini kita selalu melakukan evaluasi, ya, seminggu sekali kita lakukan evaluasi. Jadi yang pertama dari sekolah itu tadi bagaimana cara mengatasi anak-anak yang HP-nya cuma satu ketika orang tuanya membawa HP itu kerja. Nah, itu yang saya lakukan biasanya. Di situ kan saya tanya dulu anaknya, kamu di situ ada temanmu nggak yang satu kelas sama kamu gitu. Saya tanya, kalau ada silahkan nanti tanya sama temennya tugas apa yang ibu berikan pada hari itu juga. Nah, kalau tidak ada, kepepetnya nggak ada, nanti nunggu orang tuanya pulang pun nggak apa-apa. Kalau kepepetnya nggak ada loh, nunggu orang tuanya pulang pun nggak apa-apa, nanti langsung dikerjakan. Misalnya orang tuanya pulang jam 9 malam, tetap harus mengerjakan, ngumpulinnya besok nggak apa-apa, yang penting anak-anak tetap mengerjakan, seperti itu. Jadi ada kompensasi gitu ya untuk siswa-siswa tertentu yang mungkin nggak bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. Iya, jadi itu kan tadi yang HP-nya di bawah. Terus yang kedua itu tadi yang TVRI, siaran TVRI-nya nggak ada suaranya. Itu biasanya anak-anak saya tanya, ada nggak yang sama itu, ada nggak temannya yang satu kelas sama kamu? Kalau ada silahkan belajar bersama pun bisa. Saya tidak melarang anak-anak itu untuk nggak belajar bersama. Kita lakukan tutorial sebaya ya, jadi belajar bersama, lihat bersama, nanti mengerjakannya jadi kerjasama, tapi tetap harus sendiri-sendiri gitu ya. Jadi pakai tutorial sebaya. Oh gitu Mbak. Terus ini nih Mbak, itu kan tadi kalau dari pihak sekolah nih Mbak. Terus kalau Mbak Erna sebagai guru, menurut Mbak Erna peran dari adanya dinas pendidikan dan kebudayaan gitu ya, karena SD itu yang payungnya itu dinas pendidikan dan kebudayaan kan ya, itu dari dinas maupun dari pemerintah pusat itu perannya sudah cukup efektif atau kurang, atau seperti apa Mbak? Ya, dari dinas itu kebetulan kemarin kita juga mendapatkan bantuan ya. Jadi ada kuota untuk guru dan ada kuota untuk siswa. Alhamdulillah, jadi para murid tidak usah khawatir lagi. Nanti
kuota yang selama ini untuk pembelajaran dari rumah nanti akan ada gandengnya, walaupun nanti pemberiannya pun nanti kita lihat dulu Mbak. Jadi ini kan kita belum masuk sekolah ya, jadi kita nggak bisa semuanya suruh kumpul ke sekolah terus kita bagikan, itu nggak bisa. Tapi kalau untuk guru alhamdulillah sudah turun itu untuk dana kuotanya untuk selama pembelajaran itu sudah jadi ada. itu sistemnya klaim gitu ya Mbak ya, Ya. Diganti gitu Ya, kuota yang sudah sistemnya dipakai dipakai. kayak gitu. Terus ini nih Mbak, sebagai guru Mbak Erna merasa tertekan nggak dengan adanya pembelajaran daring ini? Kalau tertekan sih kalau dibilang tertekan enggak sih Mbak, tapi dari wali murid itu ada yang banyak sekali komplain. Misalnya salah satunya tugasnya itu yang dibilang gurunya itu suka nagih tugas terus sampai diulik ke bang belajar barang, waduh. Terus yang kedua mengeluhkan juga pembelajaran sekarang itu lebih susah daripada pembelajaran yang dulu itu. Terus ada lagi yang masih belum bisa memahami perintah dari tugas tersebut gitu. Jadi nggak semua orang tua itu mendampingi anaknya saat mengerjakan tugas itu. Jadi kan saya bilang sama orang tua, pembelajaran daring itu boleh dibantu orang tua atau siapapun yang di situ, tetapi tidak boleh untuk dituliskan ya. Jadi saya juga ini kan pengumpulan tugasnya nggak cuma online aja ya Mbak, nggak cuma foto terus kirim saya terus saya emang saya cek, tapi tetap itu ada pengumpulan tugas berkala. Pengumpulan tugas berkala itu nanti biasanya seminggu 2 minggu sekali nanti wali murid itu mengumpulkan tugas yang saya berikan dari hari-hari lalu ke sekolah, datang ke sekolah. Jadi kebetulan saya piket, nah wali muridnya itu saya suruh mengumpulkan. Jadi bukan muridnya ya Mbak, jadi nggak ada kerumunan di situ. Saya koreksi, nah ketika saya mengoreksi itu ada beberapa anak itu ada tulisannya orang tua, jadi saya hafal sekali. Biasanya saya tulis di situ tidak boleh dituliskan oleh orang tua. Jadi percuma aja kalau kayak gitu kan kesannya yang belajar itu bukan anaknya tapi malah orang tuanya. Yang daring malah orang tuanya ya. Jadi seperti itu. Jadi kan di sisi lain saya juga merasa kasihan sama anaknya, nanti anaknya itu malah nggak tahu prosesnya kayak gimana. Jadi malah gitu. yang tambah pintar nanti orang tuanya ya betul sekali. Padahal saya juga mewanti-wanti sama wali murid semua bahwa tidak boleh dituliskan apapun itu. Yang penting saya lebih menghargai anak itu mengerjakan sendiri, walaupun itu salah dan mendapatkan nilai berapapun, asalkan itu hasil usahanya sendiri, hasil kerja keras dia sendiri, saya lebih menghargai itu. Terus ini nih Mbak, kan terkait dengan nilai, karena kan kita tahu ini kan udah pertengahan tahun ya Mbak, udah mau selesai semester genap. Nah, dan otomatis siswa kan akan naik kelas gitu kan ya Mbak ya. Terus untuk nilainya sendiri karena pembelajarannya daring dan dengar-dengar tidak ada ujian ya Mbak ya untuk semester genap ini. Nah, terus itu nilainya gimana Mbak untuk menentukan siswa itu naik atau tidak? Betul sekali. Jadi nilai-nilai yang untuk kenaikan kelas, karena sebentar lagi bulan Juni itu kita adakan kenaikan kelas. Jadi nilai-nilai yang diambil itu dari nilai harian, nilai penilaian tengah semester, dan kebetulan tahun ini tidak ada penilaian akhir semester. Jadi kita ambil dari nilai harian. Kemudian nilai yang pembelajaran online pun tetap saya nilai, dan pengumpulan tugasnya itu tetap saya nilai juga. Dan saya juga mengadakan ulangan harian sifatnya take home gitu. Jadi orang tua yang mengambil di sekolah kemudian dikerjakan di rumah, silakan boleh buka buku namanya take home. Kemudian besok saya umumkan di grup, suruh mengumpulkan hasilnya ke sekolah, nanti saya nilai seperti itu. Terus ini Mbak, kalau diminta memilih nih antara pembelajaran secara offline dan mungkin dengan keramaian anak-anak yang seperti itu, mungkin apalagi anak-anak kelas bawah yang mungkin masih sukanya rame-rame kayak gitu, antara pembelajaran di kelas dengan pembelajaran online,
Kalau dari Mbak Erna sendiri lebih memilih pembelajaran yang mana? Ya, kebetulan saya memegang kelas bawah itu kelas 1, 2, 3 ya. Jadi saya memegang salah satu itu. Dari menurut saya lebih enak ke pembelajaran tatap muka secara langsung itu atau pembelajaran offline. Karena apa? Di kelas bawah itu kita bertatap muka pun masih ada anak yang bingung, masih ada anak yang kurang jelas. Bagaimana kalau kita ke pembelajaran online, pasti juga ada yang bingung. Bahkan saya juga bingung mau menjelaskannya itu, ngetiknya itu juga panjang dan menjelaskannya tuh kalau menurut saya lebih secara enak secara langsung, coret-coret di papan tulis. Terus saya kalau anaknya belum paham, saya putarkan video ini pembelajaran gitu. Kalau secara offline tuh kurang leluas saja Mbak gitu. Terus ini Mbak, selain yang sudah kita bahas tadi, ada nggak yang mau disampaikan? Boleh nih, misalnya pesan untuk orang tua murid atau untuk siswa-siswanya, murid atau siswanya, kemudian untuk pemerintah juga pun, kalau ada yang mau disampaikan boleh nggak disampaikan? Ya, yang pertama saya sampaikan dulu untuk murid-murid saya. Sudah hampir 2 bulan, kita hampir 2 bulan ya Mbak, Iya. nggak Bertatap bertatap muka secara langsung. Saya menyampaikan tetap semangat dalam belajarnya, jangan putus asa, karena kita belajar tidak hanya di sekolah, kita bisa belajar dimanapun itu, di rumah, di keluarga, bahkan di lingkungan masyarakat pun kita bisa belajar. Jadi jangan patah semangat, karena anak usia sekolah dasar itu menjadikan pondasi penerus bangsa ya. Jadi kalau dari pondasinya aja sudah bagus, sudah baik dan sudah kokoh, pasti kedepannya itu akan lebih baik lagi gitu. Nah, demikian perjumpaan kita kali ini. Terima kasih kepada Sobat Kreatif yang telah menyaksikan tayangan kami. Terima kasih juga kepada Mbak Erna yang telah bersedia menjadi narasumber kita kali ini, mewakili guru-guru yang ada di Indonesia kayak gitu. Nah, untuk Sobat Kreatif yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe di W.TV channel. Oh ya, dan untuk guru-guru yang mungkin punya perasaan yang sama atau punya kesan-pesan berbeda dari pembelajaran daring ini, bisa komen di kolom komentar. Terima kasih, saya undur diri dari ruang Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.